Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita masuk ke bab baru yaitu SPLDV yang singkatannya adalah sistem persamaan linear dua variabel. Sebelum kalian mempelajari tentang sistem persamaan linear dua variabel, kalian harus tahu terlebih dahulu apa itu persamaan linear dua variabel atau disingkat PLDV. Di sini ada contoh dari PLDV. 2x plus 2y sama dengan 1. Maka variabelnya adalah x dan y. Kalau ada persamaan m per 3 dikurangi n per 2 sama dengan 5, berarti variabelnya adalah m dan n. Dan jika ada persamaan 5p plus 6q sama dengan negatif 20, maka variabelnya adalah p dan q. Nah, yang disebut PLDV itu apa? PLDV itu adalah suatu persamaan. Persamaan itu disimbolkan dengan sama dengan ini ya. Jadi persamaan itu adalah ada sama dengannya. Kemudian linear. Linear berarti pangkat tertinggi dari variabelnya itu adalah 1. Kemudian dua variabel, dan di dalam persamaan itu ada dua variabel. Berarti persamaan linear dua variabel itu adalah suatu persamaan yang memiliki dua variabel dan pangkat tertinggi dari kedua variabel itu adalah 1. Bentuk umumnya yaitu AX plus BY plus C sama dengan 0. Dengan A, B, dan C itu adalah anggota bilangan real, dan A tidak sama dengan 0, B juga tidak sama dengan 0. Dan perlu kalian ketahui, A dan B itu adalah koefisien. X dan Y itu adalah variabel, dan C-nya adalah konstanta. Himpunan penyelesaian persamaan linear dua variabel. Nah, jika ada persamaan linear dua variabel, bagaimanakah cara menentukan nilai X dan Y-nya? Caranya adalah langsung kita ke soal dan penyelesaian. Di sini terdapat soal tentukan himpunan penyelesaian persamaan X plus 3Y sama dengan 6 untuk X dan Y-nya itu adalah himpunan bilangan cacah. Dan gambarkan grafiknya. Penyelesaiannya, untuk yang pertama diketahui X plus 3Y sama dengan 6 dengan X dan Y-nya anggota bilangan cacah. Bilangan cacah itu apa saja? Bilangan cacah adalah himpunan bilangan bulat yang tidak negatif, yaitu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi himpunan bilangan cacah itu dimulai dari angka 0. Selanjutnya kita tinggal substitusikan bilangan-bilangan di anggota himpunan bilangan cacah ini ke dalam persamaan ini. Kita substitusikan satu persatu. Untuk X sama dengan 0, maka kita substitusikan ke sini menjadi, kita tuliskan dulu rumusnya, X plus 3Y sama dengan 6. Kalau kita mau X-nya sama dengan 0, berarti kan ininya jadi 0. Berarti 0 ditambah 3Y sama dengan 6. Selanjutnya, 3Y sama dengan 6. Gimana cara nyari Y-nya? Y-nya berarti sama dengan 6 dibagi 3. Hasilnya adalah 2. Selanjutnya, untuk X sama dengan 1. Jadi, kita tuliskan rumusnya lagi. X plus 3Y sama dengan 6. Kemudian kita ganti nilai X-nya dengan 1. Berarti hasilnya 1 ditambah 3Y sama dengan 6. Selanjutnya, kalau kita mau cari nilai 3Y-nya, satunya harus pindah ruas. Pindah ruas berarti tandanya berubah negatif. Sehingga hasilnya 3Y sama dengan 5. Karena 6 dikurangi 1 sama dengan 5.
Selanjutnya nilai Y-nya berapa? Nilai Y-nya adalah 5 dibagi 3 atau 5/3. Selanjutnya untuk X sama dengan 2. Kita tuliskan lagi rumusnya, kemudian mengganti nilai X dengan 2. Berarti 2 ditambah 3Y sama dengan 6. Kemudian kalau kita mau cari 3Y, 2-nya kita pindahkan ruas ke sini menjadi 6 dikurangi 2. Sehingga hasilnya 3Y sama dengan 4. Nah, Y-nya berarti sama dengan 4 dibagi 3 atau 4/3. Selanjutnya untuk X sama dengan 3. Caranya sama. Kita tuliskan rumusnya. Kemudian kita ganti nilai X ini dengan angka 3. Berarti hasilnya 3 ditambah 3Y sama dengan 6. Kemudian kalau kita mau cari 3Y sama, ini dipindah ruaskan menjadi negatif. Jadi 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Sehingga 3Y sama dengan 3. Y-nya berapa? Y-nya berarti 3 dibagi 3 sama dengan 1. Untuk X sama dengan 4. Ini persamaannya dituliskan, kemudian nilai X-nya kita ganti dengan 4, sehingga 4 ditambah 3Y sama dengan 6. Kemudian 4-nya kita pindahkan ruas menjadi 6 dikurangi 4 sama dengan 2, sehingga 3Y sama dengan 2. Nilai Y-nya berapa? Nilai Y-nya adalah 2 dibagi 3 atau bisa dituliskan 2/3. Selanjutnya untuk X sama dengan 5. Kita ganti X-nya ini dengan 5 sehingga menjadi 5 ditambah 3Y sama dengan 6. Kemudian 5-nya pindah ruas menjadi negatif. Berarti 6 dikurangi 5 sama dengan 1. Sehingga 3Y sama dengan 1. Selanjutnya Y-nya itu berarti 1 dibagi 3. Atau bisa kita tuliskan Y sama dengan 1/3. Untuk X sama dengan 6. Sama, kita tuliskan juga rumus ulangnya. X plus 3Y sama dengan 6. Berarti X-nya kita ganti dengan 6. 6 plus 3Y sama dengan 6. Nah, 6-nya ini kemudian kita pindah ke sini jadi negatif. Sehingga 6 dikurangi 6 sama dengan 0. Sehingga 3Y-nya sama dengan 0. Berarti Y-nya berapa? Y-nya berarti 0 dibagi 3. Hasilnya adalah 0. Kemudian untuk yang X sama dengan 7. Caranya sama, kita mengganti nilai X-nya dengan angka 7. Berarti 7 ditambah 3Y sama dengan 6. Selanjutnya 3Y berarti kan sama dengan min 1. Karena 6 dikurangi 7 sama dengan min 1. Sehingga Y-nya sama dengan min 1/3. Nah, setelah kita hitung semua persamaan ini dengan mensubstitusikan satu-satu dari anggota bilangan cacah. Nah, ini tinggal kita pilih manakah yang sesuai dengan syaratnya. Tadi kan X dan Y-nya itu adalah anggota bilangan cacah. Berarti kita lihat manakah nilai X dan Y-nya yang merupakan bilangan cacah. Nah, itu adalah himpunan yang memenuhi. Jika tidak memenuhi, berarti itu bukan. Kita lihat untuk yang pertama, untuk yang X sama dengan 0. Nilai X-nya 0. Berarti kan anggota bilangan cacah. Kemudian Y-nya sama dengan 2. Ini juga merupakan bilangan cacah. Berarti ini adalah himpunan yang memenuhi persamaan X plus 3Y sama dengan 6. Untuk X sama dengan 1, hasilnya berapa Y-nya? Y-nya ternyata 5/3. 5/3 kan bukan merupakan bilangan cacah. Berarti bukan. Kemudian X sama dengan 2, Y-nya berapa? Y-nya adalah 4/3. Sehingga ini juga tidak memenuhi syarat dari persoalan yang ada. Kemudian X sama dengan 3 dan Y-nya sama dengan 1, apakah memenuhi? Ya, ini memenuhi. Kemudian yang X sama dengan 4, ternyata Y-nya ketemunya 2/3, berarti bukan, karena 2/3 bukan bilangan cacah. Kemudian X sama dengan 5, Y-nya 1/3, ini juga bukan. X sama dengan 6, Y-nya sama dengan 0. Ini adalah himpunan
yang ini adalah penyelesaian yang memenuhi dari persoalan ya, berarti ini kita pilih. Kemudian yang ini tidak ya, karena sudah terlihat jelas ini ada tanda negatif. Tanda negatif tidak termasuk dalam himpunan bilangan cacah. Jadi dapat disimpulkan bahwa himpunan penyelesaian dari persamaan X plus 3Y sama dengan 6 untuk X dan Y-nya adalah bilangan cacah adalah 0,2, 3,1, dan 6,0. Selanjutnya tinggal kita gambarkan grafiknya. Menggambar grafiknya sama seperti kita menuliskan titik koordinat di bidang kartesius. Jadi tinggal dilihat titiknya berapa saja, kemudian kita gambarkan ke bidang kartesius. Titiknya kan ada 3, 0,2, 3,1, dan 6,0. Pertama 0,2, 0,2 di mana? 0,2 di sini. Kemudian titik yang kedua adalah 3,1, 3,1 di sini. Kemudian titik yang ketiga adalah 6,0, 6,0 di sini. Nah, selanjutnya tinggal kita hubungkan dengan garis lurus. Nah, ini adalah grafik untuk persamaan X plus 3Y sama dengan 6. Kita langsung ke latihan soal dan penyelesaiannya. Nomor 1. Ubahlah soal cerita berikut dalam bentuk persamaan. Soal ceritanya adalah Andi membeli 5 kg jeruk dan 3 kg apel seharga Rp72.000. Berarti ini kita misalkan dulu. Penyelesaiannya, misalkan X itu adalah berat jeruk dalam kilogram, kemudian Y-nya adalah berat apel dalam kilogram. Berarti yang ini kita ganti X, yang jeruk, kemudian yang apel kita ganti Y. Berarti kalau Andi membeli 5 kg jeruk dan 3 kg apel, berarti kan ini dijumlahkan. Dijumlahkan menjadi 5X ditambah 3Y. Harganya berapa dari dua buah itu? Harganya adalah 72.000. Berarti persamaannya adalah 5X plus 3Y sama dengan 72.000. Nomor 2. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan berikut dengan X, Y adalah bilangan cacah, kemudian gambarkan grafiknya. Di sini ada persamaan X plus Y sama dengan 3. Kemudian penyelesaiannya sama seperti di tadi ya, di latihan soal dan penyelesaian tadi. Ini berarti tinggal kita substitusikan satu persatu dari bilangan cacahnya. Pertama untuk X sama dengan 0. Kita tuliskan rumusnya X plus Y sama dengan 3. Kemudian kita ganti X-nya dengan 0. Berarti 0 ditambah Y sama dengan 3. Sehingga Y-nya sama dengan 3. Kemudian untuk X sama dengan 1. Kita tuliskan rumusnya X plus Y sama dengan 3. Kemudian kita ganti X-nya dengan 1 menjadi 1 ditambah Y sama dengan 3. Sehingga Y-nya sama dengan 3 dikurangi 1. Sehingga sama dengan Y sama dengan 2. Titiknya menjadi 1,2. Selanjutnya untuk X sama dengan 2. Kita tuliskan rumusnya dan kita ganti nilai X-nya dengan 2. Sehingga menjadi 2 ditambah Y sama dengan 3. Sehingga nilai Y-nya menjadi 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Titiknya menjadi 2,1. Dan untuk X sama dengan 3, kita tuliskan persamaannya X plus Y sama dengan 3, sehingga nilai X-nya itu kita ganti dengan 3 menjadi 3 ditambah Y sama dengan 3. Selanjutnya tinggal kita kurangkan karena ini pindah ruas menjadi negatif. 3 dikurangi 3, 0. Berarti Y sama dengan 0. Sehingga titiknya menjadi 3,0. Selanjutnya tinggal kita gambarkan ke bidang kartesiusnya. Kenapa tidak dicoba yang X sama dengan 4? Coba kalian hitung jika kita menggunakan X sama dengan 4, nanti hasilnya akan menjadi negatif. Jika sudah negatif, berarti itu bukan merupakan anggota bilangan cacah, sehingga tidak memenuhi. Jadi yang memenuhi hanya 4
penyelesaian ini. Kemudian tinggal kita gambarkan ke bidang kartesius. Kita gambarkan satu persatu titiknya, 0,3 di sini, kemudian 1,2 di sini, kemudian 2,1 di sini, dan 3,0 di sini. Setelah titiknya sudah kita gambarkan semua pada bidang kartesius, tinggal kita hubungkan dengan garis lurus. Jadi ini merupakan gambar grafik dari persamaan X plus Y sama dengan 3. Selanjutnya nomor 3. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan berikut dengan X dan Y-nya anggota bilangan real, kemudian gambarkan grafiknya. Caranya kurang lebih sama ya, hanya saja ini anggotanya berbeda. Kalau bilangan real berarti kan bilangan negatif, 0, dan positif. Tapi ini kita coba untuk X sama dengan 0 dulu. Sama, tinggal kita substitusikan ke persamaannya. X-nya diganti dengan 0 menjadi 3 dikali 0 plus Y sama dengan 6. Sehingga 3 dikali 0 sama dengan 0 ditambah Y sama dengan 6. Y-nya berarti sama dengan 6. Selanjutnya, jika X-nya sama dengan 1, maka X-nya diganti dengan 1. 3 dikali 1 sama dengan 3. Sehingga menjadi 3 ditambah Y sama dengan 6. Hasilnya adalah 3-nya kita pindahkan ruas menjadi 6 dikurangi 3, sehingga hasilnya Y sama dengan 3. Untuk X sama dengan 2, kita tuliskan persamaannya 3X plus Y sama dengan 6, kemudian X-nya kita ganti dengan 2 menjadi 3 dikali 2 ditambah Y sama dengan 6. 3 dikali 2 adalah 6, sehingga 6 ditambah Y sama dengan 6. Berarti Y-nya sama dengan 6 dikurangi 6 sama dengan 0. Sehingga titiknya menjadi 2,0. Kita coba untuk 3 titik ini saja ya, karena anggota bilangan real itu kan tidak terhingga. Jadi kita coba untuk 3 titik ini saja. Sehingga himpunan penyelesaiannya dari persamaan 3X plus Y sama dengan 6 untuk X dan Y-nya anggota bilangan real adalah ini, tanda ini berarti sebelum 0,6 ini ada penyelesaian lagi. Dan ini tak terhingga penyelesaiannya. Dan ini juga sampai tak terhingga juga. Jadi kita hanya jika nanti ada soal seperti ini, kita hanya perlu menentukan penyelesaian dari beberapa titik saja, tidak perlu semua disebutkan. Nah, titik-titik ini tinggal kita gambarkan ke bidang kartesiusnya. Pertama 0,6 di sini, kemudian 1,3 di sini, dan 2,0 di sini. Nah, setelah titiknya kita tuliskan semua, tinggal kita tarik garis lurus. Sehingga ini adalah gambar grafik dari persamaan 3X plus Y sama dengan 6, dengan X dan Y-nya adalah anggota bilangan real. Mungkin itu saja yang dapat Bu Anggi sampaikan untuk pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan mengenai materi yang tidak kalian pahami, silahkan bertanya langsung ke Bu Anggi. Dan jangan lupa untuk mengerjakan latihan soal yang telah diberikan. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.